Permainan anak-anak tradisional lambat laun semakin tergeser semenjak game online bermunculan dan terus berkembang. Anak-anak menjadi lebih nyaman bermain game di perangkat selulernya daripada permainan tradisional. Meski tidak semuanya, ada beberapa permainan anak tradisional yang masih dimainkan sampai saat ini. Congklak. Setiap wilayah nama permainan ini berbeda-beda. Permainan yang dimainkan oleh dua orang ini dikenal sebagai congklak, dakon, atau dakon di Provinsi Jawa. Sebaliknya, daerah Lampung lebih dikenal dengan sebutan dentuman lamban. Ini adalah permainan yang cukup mudah untuk dimainkan. Setiap papan congklak, lubang kecil memiliki 7 buah biji congklak. Ketika tidak ada lagi biji yang tersedia, maka permainan berakhir dengan sukses. Dan pemenangnya adalah yang memiliki biji paling banyak. Filosofi congklak. Permainan congklak memiliki 7 lubang yang masing-masing berisi 7 biji. 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji dalam lubang kecil pun sama, dan artinya setiap orang memiliki jatah waktu yang sama setiap hari dalam seminggu, yaitu 7 hari. Petak umpet. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam permainan ini akan semakin seru. Untuk menemukan teman-teman yang sembunyi, pemain terlebih dahulu mengundi atau menentukan siapa yang harus memejamkan mata, untuk kemudian mencari teman lain yang bertemu. Jika ia menemukan temannya, maka ia harus menyebutkan nama teman sambil menyebutkan kata Inglo, Bon, atau Hong. Petak umpet, filosofinya simbol yang menunjukkan bahwa orang yang memainkan permainan tersebut adalah manusia saat ini. Ketika mereka akhirnya ditemukan, itu berarti mereka telah kembali kepada Allah. Lompat tali. Lompat tali biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Peralatan yang digunakan adalah karet gelang yang dirangkai sepanjang ukuran yang dibutuhkan. Biasanya antara 2 sampai 3 meter. 2 orang untuk memegang tali, sementara yang lainnya harus melompat tali satu persatu tanpa menyentuh dengan ketinggian yang beragam. Permainan ini memperkenalkan ketangkasan yang tinggi. Wow. Filosofinya lompat tali adalah ada beberapa hal dalam menjalani hidup. Sebuah tingkat rintangan yang meningkat akan membuatnya semakin sulit. Jika kita mampu menghadapi setiap rintangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gobak sodor atau biasanya disebut galasin. Permainan yang biasanya berlangsung di tengah lapangan ini dimainkan oleh 2 tim. Dengan satu tim biasanya terdiri oleh 2 tim. Dengan satu tim biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Inti dari permainan ini adalah menghadang lawan agar tidak bisa melewati garis ke baris terakhir. Permainan ini juga mengajarkan pemain bagaimana menggunakan keterampilan fisik dan strategis mereka. Wow. Filosofis dari galasin atau gobak sodor, nilai kerjasama dan kekompakan adalah konsep filosofis lain yang dapat diambil dari permainan ini selain kebersamaannya. Kelereng.
Permainan ini cukup menyenangkan untuk anak kecil, terutama laki-laki. Cara bermainnya adalah kelereng diletakkan di dalam lingkaran yang sudah dibuat sebelumnya. Setiap pemain berusaha mengeluarkan kelereng dari dalam lingkaran tersebut, dan jika ada yang berhasil mengeluarkan, maka dialah yang berhak memilikinya. Filosofis dari kelereng. Bermain kelereng bisa mengendalikan emosi, bersosialisasi, melatih motorik, melatih kemampuan berpikir. Benteng. Benteng kini menjadi permainan yang menekankan pada strategi dan ketangkasan. Permainan ini dimainkan oleh dua tim. Satu tim biasanya terdiri dari 4-6 orang. Setiap tim memiliki tempat sebagai markasnya. Biasanya sebuah tiang atau pilar sebagai benteng. Cara bermainnya adalah dengan menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Filosofis dari benteng. Permainan benteng yang terkandung berbagai nilai luhur, termasuk kerjasama, tim yang efektif, kejujuran, kesabaran, dan strategi perencanaan yang matang. Layang-layang. Layang-layang adalah permainan di udara yang sering dimainkan anak-anak. Tak cuma anak-anak, orang dewasa juga banyak yang memainkan layang-layang sampai saat ini. Permainan ini masih sering dimainkan dan beberapa komunitas bahkan menggunakannya sebagai cara untuk fokus pada proyek mereka yang sedang berjalan dengan terlibat dalam permainan layang-layang. Filosofis dari layang-layang. Semakin tinggi layang-layangmu terbang, maka semakin kencang angin yang menghembusnya. Kita harus siap semua tantangan yang semakin besar jika kita memutuskan untuk terbang lebih tinggi lagi dalam taraf kehidupan, baik secara profesional maupun jenjang yang lebih dewasa. Tapak gunung atau engklek. Permainan ini sudah jarang sekali dimainkan. Untuk memainkannya, pemain harus menggambar 8 kotak dengan setengah lingkaran pada bagian atas di jalan. Seorang pemain harus melompati kotak demi kotak dengan satu kaki dan tidak diperbolehkan melewati garis saat mengambil batu. Selain itu, pemain juga tidak diperbolehkan menginjak kotak yang terdapat batu milik sendiri ataupun punya lawan. Filosofis engklek. Engklek sebagai simbol dari usaha manusia untuk membangun tempat tinggal atau rumahnya. Selain itu, engklek juga memiliki filosofi yang menjadi simbol usaha manusia untuk mencapai suatu kekuasaan yang diperjuangkan selama ini. Ular naga. Ada 2 orang yang menjadi sebagai gerbang pada posisi di mana tangan membentuk terowongan. Sementara itu, yang lain berperan menjadi ular, membentuk barisan sambil memegang pundak teman yang berada di depannya. Setelah itu, barisan ular berjalan melewati terowongan sambil menyanyikan lagu. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Kini dianya yang terbelakang. Setelah lagu selesai dinyanyikan, 2 orang yang menjadi gerbang kini fokus harus menangkap salah satu dari ular tersebut. Filosofi dari ular naga. Ular naga panjang bisa kita simbolkan mempererat kita dengan teman.
belajar berbagi, dan belajar cara kita mempertahankan teman kita. Juga belajar untuk menjadi pemimpin yang baik bagi adik-adik kita. Egrang. Egrang terbuat dari 2 batang bambu dengan panjangnya kurang lebih 2,5 meter. Untuk menghindari cedera, pemain harus menjaga keseimbangan agar tidak terjatuh. Pemain yang mampu mencapai garis finish tanpa jatuh akan dianggap menang. Permainan egrang adalah permainan yang membutuhkan keterampilan, kewaspadaan, dan keseimbangan tubuh saat menaikinya. Filosofi egrang. Egrang, kepercayaan diri, adalah faktor penting dalam bagaimana kita memandang dunia saat ini. Mirip seperti halnya kita, harus memiliki kepercayaan diri untuk melangkahkan bambu dalam permainan egrang itu sendiri.